Gunung Sinai berada di Mesir, tepatnya di semenanjung Sinai Selatan bagian tengah wilayah Janub Sina. Nah, gunung setinggi 2.285 meter di atas permukaan laut ini juga dikenal dengan sebutan Gunung Musa atau Gunung Hareh atau Gunung Tursina. Nah, dalam Al-Quran, Gunung Sinai atau Tursina disebut sebagai tempat Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka dari itu, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas kisah Nabi Musa alaihi salam yang menerima wahyu kitab Taurat di Gunung Sinai atau Turisina, serta meminta ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga membuat gunung hancur lebur. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Bukit Tursina atau yang juga dikenal dengan nama Gunung Sinai ini memiliki arti tersendiri bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan selain itu, hal ini juga berhubungan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam yang menerima wahyu berupa kitab Taurat pertama kali di Gunung Sinai, yang mana terletak di semenanjung Sinai, Mesir. Nah, Gunung Sinai adalah gunung yang istimewa, yang keberadaannya juga disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Tin ayat 1 dan 2, yang artinya, demi buah tin dan zaitun, demi bukit Tursina, dan demi negeri yang aman ini. Nah, dan dari hal itu pasalnya, di tempat itulah Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dan pada dasarnya, Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa bermunajat. Karena itu, dalam kisahnya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada Bani Israel dengan menyelamatkan mereka dari musuh mereka dan memberi kekuasaan kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak melengkapi kenikmatan tersebut dengan menurunkan sebuah kitab yang berisi hukum-hukum dan syariat serta keyakinan yang diridhoi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan kepada Nabi Musa alaihi salam 30 malam dan menggenapinya menjadi 40 malam. Semua itu agar Nabi Musa alaihi salam menyiapkan diri untuk menerima janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya turunnya kitab itu menimbulkan kesan dan kerinduan yang luar biasa dalam hati mereka. Sebelum berangkat, Nabi Musa alaihi salam berpesan kepada Nabi Harun alaihi salam agar menggantikannya membimbing Bani Israel. Dan kisah tersebut juga tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 142. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Dan selama waktu tersebut, Nabi Musa alaihissalam berpuasa siang dan malam. Kemudian beliau pun bergegas mendahului kaumnya menuju bukit Tur dan meninggalkan Nabi Harun alaihissalam memimpin Bani Israel. Sementara di situ juga ada Samiri, yaitu seseorang dari kaum Bani Israel yang menentang Nabi Musa. Nah, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Toha ayat 83 yang artinya, "Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa?" Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung bertanya kepadanya, mengapa Nabi Musa tidak datang bersama kaumnya? Dan setelah itu Nabi Musa pun menjawabnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Toha ayat 84. "Itulah mereka sedang menyusuli aku, dan aku bersegera kepadamu, wahai Robku, agar engkau ridho kepadaku." Lalu setelah itu, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel pun masih sabar menunggu selama beberapa hari. Dan sudah hampir sebulan, Nabi Musa alaihissalam pun belum juga kembali membawa Taurat yang dijanjikan. Mereka pun mulai gelisah, dan kembali mereka menghitung hari. Lalu Nabi Harun alaihissalam yang menggantikan saudaranya untuk memimpin Bani Israel berkata kepada Bani Israel, "Hai Bani Israel, kalian tidak halal memakan rampasan perang atau ghanimah, sedangkan perhiasan bangsa Mesir yang kalian bawa adalah ghanimah. Kumpulkanlah dan timbunlah dalam tanah. Kalau Musa datang dan menghalalkannya, ambillah. Tetapi kalau tidak, itu adalah sesuatu yang tidak boleh kalian makan." Setelahnya mereka Bani Israel pun mengumpulkan dan menimbunnya di dalam tanah.
Dan kemudian datanglah Samiri membawa bekas jejak kaki kuda Jibril, lalu melemparkannya ke tumpukan perhiasan tersebut. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumpukan itu menjadi seekor anak lembu yang bersuara. Setelah itu, beberapa hari kemudian, keluarlah anak lembu itu. Dan begitu melihatnya, Samiri berkata kepada mereka, "Inilah ilah Musa dan kalian." Tetapi dia lupa. Dan akhirnya sebagian Bani Israel yang gagal menunggu Nabi Musa tersebut, mereka tirakat di sekitar anak lembu itu dan mulai beribadah kepadanya. Lalu setelah itu Nabi Harun alaihissalam pun dengan penuh kasih sayang terus mengingatkan mereka, "Hai kaumku, kalian sedang diuji dengan anak lembu itu. Ingatlah Rabb kalian adalah Ar-Rahman, ikutilah aku." Dan dengan gigih tanpa henti Nabi Harun alaihissalam bersama mereka yang masih terjaga fitrahnya berusaha menyadarkan kaum mereka. Tetapi bukannya sadar mereka kaum Bani Israel yang melakukan tirakat yang mencoba diperingati oleh Nabi Harun alaihissalam pun bahkan hampir membunuh Nabi Harun alaihissalam. Dan mereka menegaskan kepada Nabi Harun sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Toha ayat 91 yang artinya, mereka menjawab, "Kami akan menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami." Dan setelah kejadian tersebut, akhirnya Bani Israel pun terpecah. Dan sebagian dari mereka yang mengingkari perbuatan tersebut adalah yaitu Nabi Harun dan 12.000 orang Bani Israel. Selebihnya mengikuti Samiri, menari-nari di sekeliling anak lembu tersebut untuk menyembahnya. Sementara itu, Nabi Musa alaihissalam sudah tiba di tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 143. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan." Nah, yang mana maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kitab kepadanya. Lalu dilanjutkan, dan Rabb-Nya mengajaknya berbicara langsung. Masih dalam surat Al-A'raf 143. Ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu, perintah, dan larangan kepada Nabi Musa. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesampainya beliau di Tur Sina. Nah, Nabi Musa alaihissalam mendengarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini seperti dalam firman Allah surat Al-A'raf 143 yang artinya, "Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb-Nya mengajak berbicara langsung." Nah, dari hal ini sudah jelas bahwa ayat-ayat ini menegaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari pohon, batu, atau yang lainnya. Seandainya Nabi Musa alaihissalam mendengar dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pohon atau batu atau yang lainnya, niscaya tidak ada kelebihan dan keutamaan beliau dari nabi yang lain, bahkan dari Bani Israel. Alasannya karena Bani Israel mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dari Nabi Musa alaihissalam, dan hal itu adalah seutama-utama manusia yang mendengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa itu. Lalu ayat ini juga menunjukkan pula bahwa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah suara dan huruf yang sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaannya, bukan makna atau pikiran yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah buah pikiran atau sesuatu yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Nabi Musa alaihissalam tidak dapat mendengarnya dan tidak akan digelari kalimur Rahman. Kemudian di sisi lain, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Syarah Sahih Al-Bukhari menegaskan bahwa siapa yang menafikan suara, dia harus menerima bahwa itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperdengarkan kalamnya kepada siapa saja, baik malaikatnya maupun para rasulnya, tetapi mengilhamkan kepada mereka kalam tersebut. Dalam bagian lain kitab itu juga beliau menegaskan bahwa suara adalah sifat zatnya, yang mana tidak serupa dengan suara makhluknya. Wallahu alam. Nah, setelah itu kita kembali kepada kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Setelah mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima penghargaan yang demikian tinggi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Musa alaihissalam semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan akhirnya beliau berkata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 143 yang artinya, Nabi Musa berkata, "Wahai Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Nah, dari ayat ini jelas ini adalah sebuah permintaan yang wajar dan bukan terlarang. Akan tetapi tentu saja tidak di dunia dan seharusnya bisa diminta saat berada di surga. Nah, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surat Al-A'raf 143 yang artinya Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Setelah itu dari ayat ini, dengan penuh ketundukan dan penuh harap, Nabi Musa alaihissalam pun memandang gunung besar yang ada di dekatnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Nah, ternyata gunung itu seketika hancur luluh dan Nabi Musa alaihissalam pingsan seketika melihatnya. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 143 dalam lanjutannya. Tatkala Rabb-nya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Nah, karena ayat tersebut, setelah Nabi Musa alaihissalam sadar dari pingsannya, dia pun bertaubat, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, masih dalam surat Al-A'raf, yang artinya, maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 144-145 yang artinya Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dan manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu." Nah, dari hal ini dan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memilih dan mengutamakan beliau Nabi Musa alaihissalam dari sekalian manusia pada masa itu, tidak mencakup masa sebelum atau sesudahnya. Hal itu karena sebelum beliau yang paling utama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan sesudah beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah kejadian Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu di Gunung Sinai dan mengalami serta melihat kehancuran sebuah gunung, saat Nabi Musa ingin meminta untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala karena kerinduannya. Dan setelah itu kisah beliau pun berlanjut dalam dakwahnya menuju Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam yang menerima wahyu kitab Taurat di Gunung Sinai serta meminta ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala hingga membuat gunung hancur lebur. Dan juga dengan penjelasan ini semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita semua rezeki dan kemudahan akan mempelajari ilmu pengetahuan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita semua rezeki ilmu agama untuk membuat kita terus beribadah kepadanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.